Ya, sebenarnya kami ini tadinya nggak ikut terlibat di dalam kasus ini. Termasuk saya pribadi juga nggak terlibat karena seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, kita ini sungguh-sungguh sekarang ini lagi fokus untuk mengajukan PK terhadap Jessica Wongso. Tetapi kami menerima pengaduan dari seorang advokat anggota kami yang ada di Cirebon, yang kebetulan dia adalah pengacara daripada Sudirman. Dia datang minta mohon perlindungan hukum kepada Pradi karena dia merasa bahwa kliennya dia itu mendapatkan tekanan-tekanan agar kuasa yang daripada dia itu dicabut katanya. Nah, kebetulan karena itu anggota kita, tentunya kita pun harus memberikan perlindungan kan. Nah, oleh karena itu kita undang dia datang ke Pradi, dan ternyata ketika dia datang ke Pradi, dia juga sekaligus membawa keluarga daripada Sudirman. Dan kepada keluarga Sudirman kami tanya apa yang diinginkan dari Pradi. Nah, keluarganya itu yaitu abangnya si Sudirman bersama ibu dan bapaknya meminta agar kami memberikan bantuan hukum kepada Sudirman untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Saya katakan bahwa memang keluarga adalah wajar kalau minta bantuan hukum kepada Pradi. Tetapi biar bagaimanapun karena Sudirman sudah dewasa, kami katakan bahwa nanti yang harus memberikan kuasa kepada kami itu haruslah Sudirman. Sehingga saya bilang pada mereka, Anda harus pastikan apakah memang Sudirman sendiri berkeinginan untuk didampingi atau dibantu oleh Pradi. Sebab kalau Sudirman sendiri tidak tanda tangan surat kuasa kepada kami, tentunya kami tidak bisa mewakili Sudirman untuk mengajukan PK itu. Nah, oleh karena itulah saya bilang kepada keluarganya, hubungi Sudirman, apakah Sudirman sendiri secara pribadi sungguh-sungguh berkeinginan untuk kami dampingi. Itu poin utamanya. Nah, kemudian kenapa kami harus memberikan bantuan hukum kalau, ya catatannya kalau Sudirmannya bersedia memberikan bantuan hukum itu. Coba kalau Sudirman tidak mau juga, ya tentunya kami tidak bisa mendampinginya. Tetapi alasan utama kami adalah bahwa kami melihat memang beberapa kejanggalan yang terjadi di dalam kasus ini. Selain pernyataan keluarganya yang menyatakan bahwa pada waktu kejadian sebenarnya itu Sudirman itu berada di rumah, itu satu. Tetapi saya lebih cenderung melihat fakta-fakta karena ini kan sudah menjadi kasus di pengadilan kan. Saya membaca dakwaan dan tuntutan dan putusan hakim. Terus terang aja ini sangat-sangat janggal. Karena begini, di dalam dakwaan dari penuntut umum, yang didakwa itu ada 11 orang. Ya, ada 11 orang yang didakwa melakukan perbuatan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Ya, nah dari 11 ini di dalam dakwaan dan putusan itu dijelaskan apa peran masing-masing dari para terdakwa ini. Singkat cerita saya sampaikan, dari 11 ini 8 orang yang dihadirkan dalam persidangan. 3 orang itu adalah buron. Kemudian dari 3 orang itu antara lain itu adalah Dani, kalau nggak salah Andi dan Peggy yang ya. Sekarang Peggy. Ya. Nah, oleh polisi Peggy udah ditahan. Kemudian dalam pernyataan dari polisi, ternyata katanya Andi sendiri dan siapa tadi itu ada 2 ya, itu ya Andi dan Hadi, lupa saya namanya ya. Itu dikatakan adalah fiktif gitu loh. Tetapi yang paling utama saya melihatkan bukti. Sebagai lawyer saya tidak boleh hanya mendengar kata orang, saya lebih cenderung kepada bukti. Coba bayangkan, saya katakan tadi ini paling penting nih diketahui oleh masyarakat ya. Tadi saya katakan 2 orang yang disebutkan itu adalah dinyatakan fiktif. Padahal di dalam dakwaan, ya dalam dakwaan putusan hakim dikatakan peran dari 2 orang ini adalah membawa korban yang antara lain Peggy itu membawa korban itu ke flyover. Jadi setelah korban ini dibunuh, Vina dan Peggy Egy dibunuh, kata dakwaan itu maka 2 orang inilah yang membawa Andi ini membawa korban ini ke flyover supaya ditunjukkan seakan-akan bahwa korban ini mati karena kecelakaan. Ya kan? Nah, coba bayangkan itu dakwaannya. Kalau ternyata oleh polisi dikatakan bahwa 2 orang ini fiktif, berarti dakwaan ini juga diduga adalah fiktif kan? Cerita itu kan fiktif juga dong. Coba bayangkan korban mati kemudian dibawa ke flyover oleh 2 orang yang buron yang dikatakan fiktif. 2 orang ini fiktif katanya, nggak ada 2 orang ini. Oleh polisi dinyatakan 2 orang itu nggak ada, fiktif orangnya. Nah, kalau 2 orang itu sejujurnya tidak ada, ya kan tadinya kan mula-mula dikatakan buron, kemudian dikatakan ternyata bukan buron tapi fiktif, berarti nggak ada orangnya. Kalau orangnya tidak ada, bagaimana cerita di dakwaan itu?
Di dakwaan kan mengatakan bahwa dua orang inilah yang mengangkat dua orang korban ini, Egy dan Vina ini ke flyover. Ya kan? Kan ini ceritanya. Jadi berarti nggak ada dong peristiwa itu. Nah kalau tidak ada peristiwa itu berarti kan ceritanya di dakwaan juga diduga fiktif kan? Berarti cerita ini diduganya isi dakwaan itu berarti juga diduga fiktif. Karena kalau ibarat pasal, pasalnya itu terputus gitu loh. Kalau Sudirman memang mau didampingi, nanti tergantung keluarganya. Yang kita perjuangkan adalah kita akan mengajukan peninjauan kembali agar hukuman yang diberikan pada seumur hidup itu bisa dinyatakan bebas kalau memang dia tidak terbukti. Tapi kalau jelas dari dakwaan sendiri sudah sangat janggal sekali. Tentunya masih banyak bukti-bukti lain. Dikatakan adalah dua orang yang buron ini katanya memukuli korban. Nah kalau dua orang ini ternyata fiktif, berarti peristiwa pemukulan korban ini kan tidak ada dong. Bagaimana ini bisa terjadi? Perkara dinyatakan bersama-sama melakukan perbuatan pembunuhan. Dua diantaranya itu berperan untuk mengangkat korban ke flyover. Kemudian dua orang ini dikatakan tidak ada, fiktif. Dakwaan jaksa itu sudah diduga fiktif kalau betul-betul seperti itu. Putusan hakimnya juga berarti sudah tidak benar. Orang dikatakan bahwa ada dua orang ini termasuk yang buron ini ikut berbuat kok. Dia yang mengangkat mayat ke flyover. Tiba-tiba dikatakan orang yang mengangkat mayat tidak ada. Ya berarti kan tidak ada peristiwa mengangkat mayat itu. Baik, kalau tidak nantinya mengangkat mayat itu siapa? Orang yang membawa mayat itu ke flyover. Baik, karena memang ada alasan kuat ya Pak ya, kejanggalan dan juga kecurigaan terkait dengan penanganan kasus ini berjalan seperti apa. Nanti kita tunggu ya Pak ya, dari Peradi akan memberikan bantuan hukum seperti apa kepada Sudirman.